Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita kembali boleh bersama merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Yehezkiel 11 ayat yang ke-16 sampai 20. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudaraku sekalian, pada waktu Tuhan Allah menyampaikan firman Tuhan kepada Yehezkiel mengenai penghukuman yang akan ditimpakan kepada orang-orang Israel yang ada di Yerusalem. Setelah itu Yehezkiel bertanya kepada Allah, apakah Allah akan membinasakan sisa Israel? Maka Tuhan menjawab Yehezkiel bahwa Tuhan berjanji akan memulihkan kembali sisa Israel yang telah diserahkan atau dibuang ke berbagai negeri. Mereka akan dikumpulkan kembali. Dan sewaktu Allah memulihkan kembali Israel dari pembuangan, maka dikatakan Allah juga akan memberikan mereka hati yang baru. Tuhan akan memberikan juga mereka roh yang baru. Ini adalah pembaharuan hidup yang Allah lakukan. Dan Allah harus melakukan pembaharuan hidup bagi orang Israel agar mereka sungguh-sungguh setia dan mau hidup kudus bagi Tuhan. Dan ini Allah lakukan semata-mata hanya karena kasih setianya bagi umatnya dan bagi orang-orang yang dikasihinya. Allah memperbaharui hidup kita sebagai manusia berdosa melalui penyucian dosa kita di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dalam penebusan Tuhan Yesus ini, bagi setiap kita yang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi, maka kita akan mengalami dilahirkan kembali sebagai manusia baru. Sehingga dengan pembaharuan hidup ini, di mana sebelumnya kita sebagai manusia hidup tidak seturut kehendak Allah, hidup hanya untuk diri atau bagi diri sendiri, sekarang kita mau hidup sungguh-sungguh mencari Allah dan menyembah Allah. Tanpa pembaharuan hidup ini, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh tulus menyembah Tuhan dan memuliakan namanya dalam hidup kita. Itu hanya anugerah Allah semata. Oleh karena itu, mari saat ini kita hidup bagi Allah saja. Hidup seturut kehendaknya, melayaninya, dan memuliakan namanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau saat ini Engkau telah berkenan memperbaharui hidup kami di dalam Yesus Kristus. Engkau berkenan memulihkan kami sehingga kami boleh diangkat menjadi umat Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini tolong kami, mampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan, hidup bagi Allah, hidup seturut kehendak Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki ketika Engkau memperbaharui
hidup kami ya Tuhan. Terima kasih dan biarlah senantiasa hidup kami boleh menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.